Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 30 Juli 2024. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai ayat 43. Doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Oliva PRR, dan permenungan kita hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pencipta dan Pemelihara kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat penyertaan-Mu bagi kami dalam istirahat kami pada malam yang telah berlalu. Pada pagi hari ini, Engkau telah membangunkan kami untuk memulai dengan aktivitas kami pada seluruh hari ini. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu bagi kami, agar kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami boleh mendengar dan merenungkan sabda-Mu dengan baik. Nama-Mu ya Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai ayat 43. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya
dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi berbicara atau mau menyampaikan kepada kita penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Beberapa hari yang lalu kita telah mendengarkan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Dan pada hari ini dalam bacaan Injil yang sudah kita dengar, Yesus mau menjelaskan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua tentang lalang di antara gandum tersebut. Dalam bacaan Injil tadi sudah dengan jelas bagaimana Yesus menjelaskan kepada muridnya bahwa lalang adalah orang-orang jahat, ladang adalah dunia, dan yang menaburkan ilalang adalah iblis. Dan lalang sendiri dan gandum sendiri adalah orang-orang yang benar atau orang-orang yang baik. Dari perumpamaan ini juga mau menunjukkan atau mau menyampaikan kepada kita bagaimana perjalanan hidup kita di dalam dunia ini. Kita adalah pribadi manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan hidup berdampingan dengan sesama yang lain. Dalam perjalanan hidup tentu kebaikan dan kejahatan itu tumbuh di dalam diri kita atau ada di dalam diri kita. Dan setiap pribadi kita memiliki dua hal ini, kebaikan dan kejahatan. Tapi bagaimana bacaan Injil hari ini mau mendorong kita atau memotivasi kita untuk senantiasa berusaha atau memilih menjadi orang baik atau orang jahat. Tentu kita sebagai orang beriman dan orang yang mengikuti Kristus atau sebagai pengikut Kristus tentu menghendaki bahwa kita tumbuh menjadi pribadi yang baik, pribadi yang selalu melakukan kehendak Tuhan, sehingga pada akhirnya kita pun masuk dalam kerajaan surga. Semoga pada akhirnya kita tidak bernasib seperti ilalang yang akan dimasukkan dalam api dan dibakar, tetapi kita menjadi gandum-gandum kehidupan, gandum-gandum yang menghasilkan kebaikan, gandum-gandum yang bertumbuh dalam kebaikan dan kasih Tuhan, sehingga pada akhir zaman nanti kita pun masuk dan bersukacita dalam kerajaan surga. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat, saya mengajak kita semua untuk berlomba-lomba, untuk senantiasa berusaha selalu menjadi pribadi yang baik, selalu berbuat baik bagi semua orang. Tuhan memberkati kita. Telah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi Sri Paus, para uskup dan para imam. Semoga Allah Bapa memberikan kepada para gembala gerejanya sikap sadar dan lunak, penuh cinta kasih dalam memimpin umatnya. Juga mohon rahmat kesehatan dan juga rahmat yang mereka butuhkan dalam pelayanan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kebutuhan-kebutuhan masyarakat luas, semoga Allah Bapa selalu menyadarkan dan menyertai kita dalam tugas sosial kita, agar kita selalu saling memperhatikan, terlebih mereka yang sangat membutuhkan dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menjauhkan diri dari Tuhan, semoga Allah Bapa membimbing dan mengembalikan mereka dan menjauhkan diri mereka daripada jalan yang kurang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita ke dalam doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Marilah kita hening sejenak, kita menundukkan kepala untuk menerima berkat dari Romo. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepada